Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya, hari ini kita akan belajar matematika sesuai jadwal. Dan materi hari ini adalah bilangan bulat. Oke, kita langsung saja ya. Bilangan bulat. Mengenal bilangan bulat. Nah, kita lihat semua dari bilangan-bilangan berikut, mana yang menurut kamu termasuk bilangan bulat? Oke, yang mana yang termasuk bilangan bulat? Termasuk bilangan bulat adalah 1, 3, 8, negatif 6, 0, 2/5 bukan bilangan bulat karena dia adalah bilangan pecahan. Lalu negatif 1, negatif 0,4 juga bukan karena bilangan desimal. Negatif 1/3 karena bilangan pecahan, dan 1,9 bilangan desimal. Jadi yang termasuk bilangan bulat adalah 1, 3, 8, negatif 6, 0, dan negatif 1. Himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat dilambangkan dengan huruf B besar. Di sana ada negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Lalu bilangan bulat itu apa ya? Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan 0, bilangan positif, dan bilangan negatif. Bila yang berada di kiri 0 disebut bilangan negatif, dan yang berada di kanan 0 disebut bilangan positif. Lalu bilangan 0 bukan bilangan negatif maupun bilangan positif, karena dia bilangan netral. Lalu bagaimana bilangan bulat jika kita nyatakan pada garis bilangan? Garis bilangan itu ada dua. Ada garis mendatar seperti ini. Ada juga dengan garis vertikal. Ya, seperti ini. Nah, untuk bilangan bulat yang dinyatakan dengan bilangan garis mendatar, bilangan di sebelah kiri dari suatu bilangan lebih kecil dari bilangan di sebelah kanan. Contohnya, 2 lebih kecil dari 4. Kenapa? Karena 2 letaknya di sebelah kiri bilangan 4. Contoh kedua. Oke. Ada yang kedua, ada beberapa soal. Nah, ini. Oke, kita bahas satu persatu. 3 dan 2, mana yang lebih besar? 3 lebih besar dari 2, karena 3 ada di sebelah kanan 2. 0 dengan min 1. 0 lebih besar dari min 1 karena 0 berada di sebelah kanan min 1. 0 dengan 1, ya, yang lebih besar adalah 1. Kenapa? Karena 0 ada di sebelah kiri. Jadi 0 lebih kecil dari 1. 5 lebih besar dari 3. Karena 5 berada di sebelah kanan 3. Dan negatif 2 dengan negatif 9 tentu lebih besar negatif 2, karena negatif 2 berada di sebelah kanan negatif 9. Lalu negatif 11 dan 12, mana yang lebih besar? Negatif 11 itu lebih kecil dari 12, karena negatif 11 berada di sebelah kiri angka 12. 11 lebih kecil dari 11
dengan negatif 12, maka 11 lebih besar dari negatif 12, dan negatif 11 itu lebih besar dari negatif 12. Next ya. Lalu bagaimana dengan bilangan bulat yang dengan garis bilangan vertikal? Nah, kalau vertikal, suatu bilangan selalu lebih kecil bilangan di atasnya. Jadi, contohnya 2 lebih kecil dari 3. Kenapa? Karena 2 berada di bawah 3. Dan negatif 2 itu lebih besar dari negatif 3. Kenapa? Karena negatif 2 lebih berada di atas negatif 3. Ya, ini ada contoh soal lagi. Dua bilangan P dan R di mana P berada di atas R. Manakah yang lebih besar? Ya, jawabannya adalah P lebih besar dari R, atau R lebih kecil dari P. Diketahui dua bilangan K dan N di mana K lebih kecil dari N. Mana pernyataan yang benar? Ya, pernyataan yang benar adalah K berada di bawah N dan K berada di kiri N. Diketahui A, B, dan C bilangan dengan A lebih kecil B, lebih kecil C. Nyatakan posisi ketiga bilangan itu pada garis bilangan mendatar. Nah, yang diminta adalah garis mendatar ya. Jadi, jawabannya adalah A di kiri B, B di kiri C, dan A di kiri C. Nah, ini untuk jawaban yang garis bilangan vertikal. 4. Jika 15 derajat Celcius, artinya suhu 15 derajat Celcius di atas 0 derajat. Apakah arti dari negatif 8 derajat Celcius? Ya, artinya adalah suhu 8 derajat Celcius itu di bawah 0 derajat Celcius. Nomor 5. Susun bilangan berikut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kita sudah masuk mengurutkan ya, mengurutkan bilangan terkecil ke terbesar. Untuk yang A, ini jawabannya. Yang B, C, dan D. Lanjut. Nah, lanjut ke operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat itu terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, pengakaran. Next, ini kita lewatkan saja. Kita lanjut ke penjumlahan. Dengan cara baris berbaris. Kita lihat ya. Hasil dari 4 tambah negatif 7 sama dengan berapa? Kita lihat ya dari garis ini. Ada seseorang yang berdiri di titik 0, itu adalah titik awal. Dan sesuai dengan soal 4, lalu seseorang ini akan berjalan menuju titik 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang disebut dengan titik kedua. Lalu ditambah dengan negatif 7. Nah, karena bentuknya negatif, maka seseorang ini akan berjalan mundur atau berbalik arah 7 langkah. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Nah, ini adalah hasilnya atau titik akhirnya ya. Jadi 4 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 3. Lalu bagaimana dengan kotak hitung? Nih, ada kotak hitung nih. Di sini adalah hitunglah 4 tambah negatif 7. Jadi masukkan dulu 4 bola ke dalam. Oke. Lalu berkurang 7. 1, 2, 3, 4. Wah, sudah habis. Lalu gimana nih? Tapi harus tetap dikurangin ya. 5, 6, 7. Ya. Karena yang ditambah tadi hanya 4 dan yang dikurang itu 7, maka yang di dalam itu jadi berkurang 3. Tekor dong. Gak apa-apa ya, namanya belajar. Lalu bagaimana dengan garis bilangan? Sama seperti yang pertama ya. Ya, beda. Kita berawal dari titik 0 menuju titik 4. Jadi 4 ke kanan. Lalu ditambah negatif 7, karena negatif berarti arahnya ke kiri. 7 langkah. Nah, 7 langkah ke kiri. Nah, lalu titik akhirnya berada di negatif 3. Jadi jawabannya adalah negatif 3. Ya, titik berangkat itu selalu dimulai di 0. Oke. Nah, bagaimana dengan negatif 7 tambah 4? Kita lihat dengan garis bilangannya. Kita mulai dari titik 0. Negatif 7 ke kiri ya, 7 langkah ke kiri, lalu 4 langkah ke kanan. Nah, hasilnya negatif 3. Ini ada soal 1A, 2 yang I 2 tambah 3 dan I2 3 tambah 2. Begitu B negatif 5 tambah 6 dan 6 tambah negatif 5. Negatif 3 tambah negatif 4, negatif 4 tambah negatif 3. Ayo dikerjakan. Kita sama-sama kerjakan ya. Yang A, 2 tambah 3, maka 2 tambah 3 sama dengan 5. Lalu 3 tambah 2. Mulai dari titik 0 menuju 3. Dari 3 ke 3 ditambah lagi 2. Maaf. 3 tambah lagi 2 jadi 5. Lalu yang B, mulai dari titik 0 menuju negatif 5. Dari negatif 5 ke arah kanan 6 langkah, maka negatif 5 tambah 6 sama dengan 1. Lalu yang 6 tambah negatif 5. Ingat, selalu bermula di titik 0. 6 langkah ke kanan, lalu 5 langkah ke kiri, dan berhenti di angka 1.
Yang C negatif 3 tambah negatif 4. 3 langkah ke kiri tambah lagi 4 langkah ke kiri, lalu hasilnya negatif 7. Lalu bagaimana dengan negatif 4 tambah negatif 3? 4 langkah ke kiri ditambah 3 langkah ke kiri, dan hasilnya negatif 7. Wah, dari 3 soal ini, dari A, B, dan C, apa yang bisa disimpulkan? Yang bisa kita simpulkan adalah 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. Negatif 5 tambah 6 sama dengan 6 tambah negatif 5. Negatif 4 tambah negatif 4 sama dengan negatif 4 tambah negatif 3. Dan ketiga soal ini disebut dengan sifat komutatif penjumlahan. Jadi penjumlahan itu mempunyai sifat komutatif yang bisa ditulis seperti ini: A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi jika angkanya diputar, yang depan jadi di belakang, yang belakang jadi di depan, dia tidak akan merubah hasil. Itulah sifat komutatif penjumlahan. Oke, dari bilangan-bilangan berikut ini, pilihlah pasangan bilangan yang jumlahnya 0. Yang mana ya? Oke, 5 dan negatif 5, 2009 dan negatif 2009. Lalu mana lagi? Negatif 71 dengan 71. Kok negatif 105 nya enggak? Tidak, karena dua-duanya negatif ya. Lanjut, negatif 24 dengan 24. Oke, apa yang bisa kita simpulkan? Jadi, dua bilangan yang jumlahnya 0 disebut dua bilangan yang berlawanan. Seperti 5. 5 itu positif 5. Dan lawannya atau inversnya adalah negatif 5. Begitu seterusnya. Jadi jumlah dua bilangan berlawanan selalu 0. Untuk setiap bilangan A tambah negatif A sama dengan negatif A tambah A, itu sama dengan 0. Tentukan hasil dari 6 tambah 0, 0 tambah 12, 0 tambah min 7. Lalu buat kesimpulannya. Oke, kita bahas lagi. 6 tambah 0 sama dengan 6. 0 tambah 12 sama dengan 12. Dan 0 tambah negatif 7 sama dengan negatif 7. Lalu apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah setiap bilangan ditambah dengan 0, hasilnya selalu bilangan itu, atau A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Jadi semua angka yang dijumlah atau ditambah dengan 0, hasilnya akan menjadi angka itu sendiri. Nah, mari kita selesaikan ya. Untuk nomor 5, 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 9. 2 tambah buka kurung 3 tambah 4 sama dengan 2 tambah 7 sama dengan 9 juga. Wow, hasilnya sama. Jadi disimpulkan 2 tambah 3
tambah 4 sama dengan 2 tambah 3 tambah 4. Begitu juga yang B. Negatif 5 tambah 7 tambah 1 sama dengan 3. Ingat ya, jika ada soal seperti ini, yang kalian kerjakan adalah yang di dalam kurung dulu, jangan yang di luar dulu. Nah, lalu kesimpulan bisa kita dapat adalah kesimpulannya untuk soal nomor 5 ini menyimpulkan bahwa penjumlahan mempunyai sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi, mau yang mana dulu yang dikelompokkan, maka hasilnya tetap sama. Dalam kurung A tambah B, lalu tambah C, itu sama dengan A tambah buka kurung B tambah C tutup kurung. Ada soal 6. Dalam kotak ada banyak pil, lalu dikurangi, dikeluarkan 8 buah, kemudian dimasukkan 19 buah. Apakah isi kotak berubah dari Apakah isi kotak berubah dari keadaan semula? Bertambah atau berkurang? Ya, bertambah. Kita lihat ya. Kita keluarkan 8 pil dulu dari dalam kotak. Oke, sudah. Lalu kita masukkan kembali 19 buah. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Oke, jadi sudah terbukti kan kalau yang dalam kotak bertambah. Jadi negatif 8. Kenapa negatif? Karena dia dikeluarkan. Jadi negatif 8 ditambah 19, karena 19 itu tadi dimasukkan 19, sama dengan 11 buah. Nah, kalau ada soal seperti ini gimana ya? Gampang. Masuk 87, keluar 100. Lalu nggak bisa jadi negatif 13 karena 87 ditambah negatif 100. Yang masuk ditambah yang keluar jadi negatif. Nah, ini juga. Apa artinya? Artinya yang A artinya adalah negatif 4 tambah 9, karena dari negatif 4 ke 5 itu 9 langkah. Begitu juga dengan yang B, negatif 5 tambah 9. Yang C 10 tambah 8. Yang D negatif 10 tambah negatif 8. Berdasarkan gambar penjumlahan bilangan di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Tentukan letak 0. Letak 0 yang mana? A, B, C, atau D? Jawabannya adalah
titik 0 ada di B. Berapa dari B ke C? B ke C kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu dari C ke D, dari C ke D 4. Lalu dari A ke dari D ke A itu 15. Bilangan yang terdapat di A adalah negatif 6. Oke, ini jawabannya ya, jawab keseluruhannya ya. Ini contoh soal terakhir. Bilangan berapakah yang di B, di A, dan di C? Jawabannya ini dia. Oke, kesimpulannya adalah jumlah dua bilangan positif itu sama dengan bilangan positif. Nah, jika jumlah dua bilangan negatif, maka hasilnya negatif juga. Jumlah bilangan positif dengan negatif sama dengan selisih kedua bilangan itu, dengan tanda mengikuti tanda yang lebih besar. Jadi dilihat, jika yang satunya positif, yang satunya negatif, kita lihat saja caranya. Kita lihat mana yang lebih besar, positifnya atau negatifnya. Jika seperti yang dicontoh 5 tambah negatif 8, yang lebih besar adalah negatifnya, maka hasilnya adalah negatif. Lalu bagaimana caranya? 8 dikurang 5 dulu, jadi 3, maka hasilnya negatif 3. Sekarang lanjut ke pengurangan. Ini ada contoh. Dari contoh ini, apa yang bisa disimpulkan? Nah, yang bisa kita simpulkan adalah jika K tambah M sama dengan N, maka N kurang M sama dengan K, dan N kurang K sama dengan M. Maksudnya apa ya? Jadi contohnya kayak yang 1A, 2 tambah 5 sama dengan 7. Nah, 7 kurang 5 sama dengan 2, dan 7 kurang 2 sama dengan 5. Untuk nomor 4, kita rubah tandanya ya, tanda kurang dengan tanda negatif. Itu kita rubah bentuknya jadi positif ya. Jadi 6 kurang negatif 2 itu bisa berubah jadi 6 tambah 2, jadi hasilnya 8. Kesimpulannya adalah
Setiap pengurangan dapat dirubah ke bentuk penjumlahan. Pengurangan dengan suatu bilangan sama artinya dengan menambahkan dengan lawan bilangan itu. Ayo kita rubah ke penjumlahannya. Negatif 6 kurang 2 sama dengan negatif 6 tambah negatif 2. Maka hasilnya kita lihat ya sama-sama. Hasilnya adalah negatif 8. Yang B ya, ini ada tugas ya untuk kalian, jangan lupa dicatat. Catat dulu. Ya, cukup sekian ya materi hari ini. Semoga bermanfaat semuanya. Assalamualaikum.